pidato pertama yang tampak seperti hasil debatnya, tetapi tidak debat, hanya mengungkapkan. Tapi saya secara pribadi itu melihat hal-hal yang baik. Dan dari paslon nomor 3 ada teks lain, Jakarta Menyala. Dan Jakarta Menyala ini sudah mulai didengungkan di mana-mana. Ketika paslon nomor 3 kumpul, pasti akan diteriaki, Jakarta Menyala, Jakarta Menyala, Jakarta Menyala. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu di kemudian hari. Bye-bye. Paslon nomor 3 yaitu Mas Pram dan Bang Dul, ini juga sangat luar biasa di dalam memberikan pidatonya. Ya, yang jelas Mas Pram berjanji tidak akan berbau politik identitas dalam kampanye-kampanyenya nanti. Tidak menggunakan politik agama, tetapi penuh dengan riang gembira. Riang gembiranya ini sama dengan yang dikemukakan oleh paslon nomor 1. Sepadanlah sekalipun bunyinya tidak sama persis, tetapi yang penting ada keceriaan, ada kegembiraan, ada keriangan gitu. Dan yang penting lagi berlangsung tanpa gangguan pilkada itu. Dan yang penting lagi 3 pasangan ini perlu melakukan secara jujur dan adil, ya. Dan ketika itu berlaku dengan jujur dan adil, maka masyarakat yang akan memilih pun juga akan melakukan dengan penuh kesenangan karena pemimpinnya betul-betul memiliki hal yang sama dari ketiga paslon itu tadi. Akhirnya membuat Jakarta lebih baik. Dan pada saat ini paslon nomor 3 juga sudah menyatakan sudah berbelanja. Belanja apa coba? Bukan belanja pakaian nih, bukan belanja jas, tapi belanja masalah. Loh, bener ya, ada belanja masalah? Ada dong, itu pandangan dari Mas Pram dan Bang Dul. Belanja masalahnya apa? Belanja masalahnya yaitu masalah-masalah yang ada di masyarakat. Seperti misalnya para ojol itu. Ojek online, dia deketi, dia dapat masalah. Ya. Lalu masyarakat yang terpinggirkan itu dia dekati, dia juga mendapat masalah. Dan kaum miskin, ya, yang hidupnya kadang-kadang ada di bawah jembatan-jembatan dan hidup dari bangunan yang dari tidak permanen, hanya dari kardus, hanya dari triplek bekas itu. Dia dekati dan dia juga mendapatkan masalah. Dan dari Kampung Bayam pun juga ada yang sudah didekati dan dia juga mendapatkan masalah. Dan masalah-masalah ini kalau diolah dengan baik oleh Mas Pram Bang Dul, maka masalah itu nantinya dapat diatasi. Ya, karena kalau dia terpilih, maka dapat diatasi dengan baik. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan ojol, ya, driver ojol maksud saya. Juga bagaimana mengurangi kemiskinan. Apakah kemiskinan hanya cukup diberi dengan bansos, diberi dengan uang tunai, diberi dengan beras, ya, tapi tanpa ada sebuah pendekatan yang berkait dengan pendidikan? Ya tidak mungkinlah itu bisa mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh ojol maupun oleh orang-orang yang terpinggirkan dan orang-orang yang kategori miskin. Jadi ini kalau dilakukan dengan baik, maka proses Jakarta nantinya betul-betul akan maju karena menjadi daerah khusus. Dan ada satu hal lagi yang dapat dikatakan oleh saya secara pribadi menjadi tagline nantinya, yaitu menjadi Jakarta Menyala. Ya, Jakarta Menyala
ini betul-betul menjadi mercusuar, tidak di tingkat nasional saja, tetapi Jakarta juga menjadi hal yang bersifat mendunia. Karena memang Jakarta adalah pusat pendidikan, pusat budaya, pusat ekonomi, pusat